Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar Al-Quran Hadis, yaitu pelajaran yang ketiga, Surah At-Takasur. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Surah At-Takasur. Surah At-Takasur menjelaskan orang-orang yang lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lupa bahwa tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya beribadah kepada Allah semata. Mereka dilalaikan oleh kesibukan dan urusan duniawi. Di antara mereka ada yang rakus terhadap kekuasaan dan harta, ada pula yang menyombongkan atau membanggakan harta dan anak-anak mereka. Padahal semua itu adalah cobaan dan ujian bagi mereka. Maukah kalian termasuk dalam golongan mereka? Tentu tidak. Oleh karena itu, marilah kita mulai dari diri kita dan keluarga kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita gunakan waktu di dunia ini dengan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan di akhirat kelak. Mari melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tahukah kalian apa arti kata At-Takasur? Apa makna yang terkandung dalam surah At-Takasur? Pernahkah kalian merasa bahwa nikmat yang kalian terima adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pernahkah kalian bersyukur atas nikmat tersebut? Pernahkah nikmat itu kalian gunakan dengan sebaik-baiknya dan tidak digunakan untuk bermaksiat? Yakinkah kalian jika mensyukuri nikmat itu, maka akan diberikan nikmat yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kehidupan manusia senantiasa dihiasi dengan kesenangan duniawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang manusia untuk menikmati kesenangan dunia, asalkan semuanya itu diletakkan pada porsinya. Ingatlah, semuanya itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia agar tidak terjerumus dalam bermewah-mewahan dan bermegah-megahan dalam hal duniawi. Peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam Al-Quran Surah At-Takasur. A. Lafal Surah At-Takasur. Surah At-Takasur adalah surah yang ke-102. Surah At-Takasur terdiri atas 8 ayat dan termasuk surah Makkiyah. Nama At-Takasur diambil dari lafal At-Takasur pada ayat pertama yang berarti bermegah-megahan. Mari kita baca bersama surah At-Takasur berikut ini dengan tartil sesuai ilmu tajwid yang telah kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. B. Menerjemahkan surah At-Takasur. Setelah membaca dengan benar, perhatikan arti kata yang ada dalam surah At-Takasur. Jika memperhatikan arti kata yang ada dengan seksama, kalian pasti dapat menerjemahkan surah At-Takasur. Yang pertama, mufradat atau arti kata. Alhaakumu artinya melalaikan kalian. At-takasuru artinya bermegah-megahan. Hatta artinya sampai. Zurtumu artinya kalian masuk. Al-maqabira artinya kubur. Kalla artinya sekali-kali tidak. Saufa artinya akan. Ta'lamuna artinya kalian mengetahui. Summa artinya kemudian. Lau artinya jika. Ilma artinya mengetahui. Al-yaqini artinya dengan pasti.
La tarawunna artinya niscaya kamu akan melihat. Ainal yaqini artinya dengan mata kepala sendiri. La tus'alunna artinya kamu pasti akan ditanyai. Yauma idzin artinya pada hari itu. Ani artinya tentang. An-naimi artinya kenikmatan. Setelah membaca arti kata per kata dalam surah At-Takasur, terjemahkanlah secara keseluruhan dalam buku kalian. Kemudian cocokkan dengan terjemahan berikut ini. Yang kedua, terjemahan surah At-Takasur. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat pertama artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Ayat kedua artinya sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ayat ketiga artinya sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Ayat keempat artinya kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Ayat kelima artinya sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Ayat keenam artinya niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Ayat ketujuh artinya kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dan ayat yang kedelapan artinya kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Kemudian C. Kandungan surah At-Takasur. Surah At-Takasur mengajar kita untuk tidak bermegah-megahan dalam kehidupan dunia, terutama dalam harta. Misalnya, seorang anak orang kaya pamer kepada teman-temannya dengan mobil ayahnya yang baru dan mahal harganya. Dengan membanggakan harta ayahnya, anak itu termasuk bermegah-megahan. Islam tidak melarang seorang muslim menjadi kaya. Namun, harus diingat bahwa kejayaan jangan sampai kita jadikan sebagai tujuan hidup. Ingatlah bahwa tujuan hidup adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila orang tua kita diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak boleh membangga-banggakannya. Harta hanya titipan, suatu saat dapat diambil pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu banyak-banyaklah berderma. Harta kekayaan yang tidak pernah dikeluarkan sedekahnya tidak akan membawa manfaat di akhirat. Abu Bakar As-Siddiq pernah berdoa, "Ya Allah, jangan engkau letakkan harta kekayaanku di dalam hatiku, melainkan letakkanlah di tanganku." Ingatlah, balasan bagi orang yang berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan tetapi tidak mau bersedekah adalah neraka jahim. Mahfuzat. Adabul mar'i khairun min zahabihi. Kebaikan budi pekerti seseorang itu lebih baik daripada emasnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.